Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita akan melanjutkan seri online Bible Study kita, yaitu Kitab Yesaya. Sesi kedua, saya beri tema Injil kelima. Baik, sebelum itu kita siapkan dahulu seluruh keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami menjadi bagian dari komunitas kebenaran ini. Biarlah melalui pembelajaran demi pembelajaran, pengertian kami semakin benar, semakin lengkap, dan hidup kami semakin berubah. Seturut kehendak Tuhan, seturut rencana Tuhan. Terima kasih, mohon berkati program ini dari awal sampai akhir. Berkati juga mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mulai pembacaan dari Yesaya pasal ke-6, karena yang lalu sampai pasal 5. Di pasal ke-6 dijelaskan bahwa di dalam tahun matinya Raja Usia, jadi di tahun yang sama dengan matinya Raja Usia, Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yesaya melihat bahwa dirinya ada di surga. Ini penglihatan ini. Ya, ini penglihatan yang dialami oleh Yesaya. Nah, di sana ada serafim, malaikat maksudnya ya, dan seterusnya. Dan mereka berseru kepada seorang kepada yang lain, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Ketika mendengar itu, Nabi Yesaya takut karena ia merasa tidak kudus. Wah, aku mati nih, ketemu Tuhan tapi tidak kudus. Tetapi untung Tuhan menguduskan Yesaya, sehingga Yesaya tidak mati. Nah, ketika Nabi Yesaya melihat penglihatan ini, itu tahun 740 sebelum Masehi, yaitu matinya Raja Usia itu di tahun itu. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, di kisah berikutnya, di Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utus aku. Yesaya menundukkan diri pada kebenaran yang Tuhan tawarkan, kepada kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk diutus Tuhan. Ini aku, utuslah aku, kata Nabi Yesaya. Yesaya pasal 6 ayat 8 itu. Ya. Nah, keadaan umat ketika itu disampaikan oleh Yesaya itu di ayat 9 sampai 10. Ketika itu bangsa umat Tuhan ini keadaannya adalah seperti ini. Coba kita baca ya. Yesaya pasal 6 ayat 9 dan 10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi tidak mengerti. Jadi bangsa ini mendengar tapi nggak ngerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Ini bangsa ini begitu. Dikasih firman terus-menerus tapi tidak mengerti bagaimana harus hidup. Bahkan tegar tengkuk. Ya, dan seterusnya. Itu. Nah, kapan hal itu terjadi? Dijawab oleh Tuhan, sampai hampir seluruh negeri menjadi kosong. Itu ayat 11 sampai 13, Bapak Ibu. Ayat 11 sampai 13. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi senyap. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Yang penting ayat 13-nya.
Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan, nah ini perhatikan baik-baik. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Tunas yang kudus. Ya, perhatikan istilah tunas yang kudus. Itu dipakai di kitab lain juga, Yeremia. Bahwa Tuhan akan menumbuhkan tunas yang adil, tunas yang kudus. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah nubuatan yang terkenal Nabi Yesaya, yaitu Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apa artinya nubuatan ini, Bapak Ibu Saudara? Kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, ternyata nubuatan itu seperti nubuatan yang lain bisa digenapi dalam dua masa atau dua waktu. Ketika Yesaya menulis ayat ini, tentu ia tidak tahu apa yang terjadi masa depan. Tentu ia tidak tahu. Nah, jadi ia menulis itu ada dua kemungkinan. Ya, coba kita baca dahulu ayat sebelumnya supaya Bapak Ibu bisa ada gambaran. Ya, ayat 10-nya. Yesaya pasal 7 ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Ahaz ini adalah raja Yehuda, Israel bagian selatan. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Jadi Raja Ahaz ditawarin, coba kamu minta suatu pertanda kepada Tuhan. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Bapak Ibu sekalian, memberikan kepadamu suatu pertanda. Mu di situ siapa? Raja Ahaz. Ya, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini pertanda untuk Raja Ahaz. Ya, ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Jadi ceritanya begini, Bapak Ibu. Uh, Raja Ahaz ini kan Raja Yehuda, Israel bagian selatan. Ketika itu, bentar ya, ketika itu Raja di utara, Israel, Raja Israel, dengan Raja Aram itu bersekutu untuk memerangi Asyur. Karena Asyur makin kuat. Asyur mengancam. Nah, Yehuda diajak untuk bergabung memerangi Asyur, tapi Yehuda menolak. Sehingga Raja Israel Utara ini dengan Raja Aram ingin menyerang Yehuda. Itu ceritanya. Nah, lalu pertanda ini diberikan kepada Raja Ahaz, Raja Yehuda. Ya, nah itu menjadi tafsir yang pertama. Ini nubuatan tentang siapa anak ini? Nah,
Kan jelas, inilah pertanda bagimu, bicara dengan Raja Ahaz. Ya, jadi ketika itu Israel rajanya namanya Pekah bin Remalia, bekerja sama dengan Aram, rajanya Rezin, untuk melawan kerajaan Asyur. Tahunnya 734 sebelum Masehi. Yehuda yang ada di selatan, rajanya ketika itu Ahaz, menolak berkoalisi ya, sehingga Israel dan Aram mempunyai rencana menyerang Yehuda. Tapi Nabi Yesaya memastikan kepada Raja Ahaz bahwa penyerangan itu tidak akan pernah berhasil atau terjadi. Itu Yesaya 7 ayat 7. Bapak Ibu bisa baca, nanti baca sendiri. 2 Tawarik 28 ayat 5 sampai 21 ya. Oke, saya mau tunjukkan petanya dulu. Sebentar. Petanya itu ini Bapak Ibu. Aram itu ada di sini letaknya. Rajanya namanya Rezin. Kemudian Israel di utara, namanya rajanya Pekah bin Remalia, anaknya Remalia. Sedangkan Yehuda di selatan, itu rajanya Ahaz namanya. Di utara ibu kotanya Samaria, di selatan ibu kotanya Yerusalem. Sedangkan Aram ibu kotanya adalah namanya apa ya? Damsik, kota Damsik namanya di utara ini, ya. Begitu kisahnya. Jadi yang pertama nubuatan tadi itu, karena seorang anak telah diberikan kepada kita, itu digenapinya yang kemungkinan pertama adalah di masanya Yesaya masih hidup. Jadi Yesaya bicara soal anak yang akan lahir. Nah, itu kemungkinan pertama. Ya, ini dia. Tuhan memberikan tanda kepada Raja Ahaz. Yang dimaksud perempuan muda di situ, di atas itu adalah istri Raja Ahaz. Sehingga sebelum anak itu berusia 2 tahun, artinya 3 tahun sejak nubuatan Yesaya ini, maka kedua raja, yaitu Israel dan Aram akan dihancurkan. Yesaya 7 ayat 16. Coba kita baca ya. Yesaya pasal 7 ayat 16. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Ini bicara dengan Raja Ahaz. Sebelum anak itu nanti tahu membedakan yang baik dan yang buruk, maka kedua raja yang kau takuti itu, yang oleh Raja Ahaz takuti, yaitu Raja Israel di utara dan Raja Aram. Raja Israelnya namanya Pekah bin Remalia, sedangkan Raja Aram namanya Rezin. Itu sebelum anak itu nanti bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dua raja itu sudah hancur. Ya, ini nubuatannya digenapi, saudara. Nah, itu yang kemungkinan pertama itu. Itu digenapi juga, ternyata hancur mereka. Nah, kemungkinan lain itu, tapi ini kecil kemungkinannya. Yang dimaksud adalah istrinya Yesaya. Karena di kemudian setelah itu anak Yesaya mempunyai anak. Yesaya 8, 1-4. Coba kalau kita baca. Ini cocok juga. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa. Maher Shalal Hasbas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekyah. Ya. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalai Hasbas. Ayat 4-nya perhatikan kalimatnya. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka keadaan Damsyik dan jaran Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Kita tahu Damsyik itu mewakili Aram, ibu kotanya Aram, dan Samaria mewakili Israel Utara.
Sebelum anaknya Yesaya ini memanggil Bapak Ibu, Damsyik dan Samaria sudah kalah oleh Raja Asyur. Nah, cocok juga terhadap nubuatan ini. Tetapi eh, ini kemungkinan-kemungkinan Bapak Ibu. Jadi ketika Nabi Yesaya bernubuat, itu kemungkinan adalah di zamannya yang dimaksud. Nabi Yesaya tapi tidak membayangkan bahwa itu juga bercerita tentang masa depan, tentang Mesias. Nah, itulah penggenapan yang kedua. Jadi sebenarnya kalau kita memperhatikan nubuatan di Alkitab, sebagian itu bahkan digenapi seolah-olah dua kali. Satu di zamannya dia, waktu berbuat nubuatan, tidak lama setelah itu, dan satu lagi di masa depan, yang jauh ke depan. Nah, biasanya begitu, ya. Nah, banyak orang tidak mengerti hal itu, sehingga tidak mengerti bagaimana menafsir Alkitab, kaku hermeneutiknya. Padahal kita harus mengartikan Alkitab sesuai faktanya, yaitu fakta Alkitab. Itu baru benar, ya. Nah, di penggenapan yang kedua ini, Nabi Yesaya itu seolah-olah seperti penjelajah waktu sudah ke masa depan. Dia bisa menyaksikan kelahiran, pelayanan, dan kematian Yesus di kayu salib. Makanya dia tulis seperti itu. Kalau anaknya kan nggak begitu. Jadi memang kadang-kadang nubuatan itu seperti ganda. Sebagian cerita di masa Nabi itu, sebagian tentang masa depan. Nah, penulis Perjanjian Baru mengutip kitab Yesaya lebih dari 50 kali. Lebih dari kitab-kitab lain di Perjanjian Lama kalau soal Mesias. Tentu saja Yesaya tidak sedang menulis anaknya sendiri atau um, anaknya Raja Ahaz. Karena ini konteksnya Mesias. Tetapi kalau konteksnya tentang dua raja yang akan dihancurkan, yang Ahaz takuti, yaitu rajanya Aram dan rajanya Israel. Nah itu nubuatan yang penggenapan pertama, sebagian digenapi di sana. Nah sebagian lagi tentang ini sampai ke perjanjian baru. Ya, inilah sebabnya kitab Yesaya ini disebut sebagian ahli Alkitab sebagai Injil kelima, kabar baik kelima. Kenapa? Menceritakan tentang Mesias. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini Injil ya, Bapak Ibu. Tiga yang pertama disebut Injil sinoptik karena isinya paralel, sebagian mirip, sebagian besar. Satu lagi Injil Yohanes agak berbeda cara membahasnya. Nah, Yesaya dianggap disebut Injil kelima. Itu sebutan para ahli kitab sebagian aja, ya. Jadi cerita tentang Mesias gitu. Uh, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita membaca Alkitab harus bisa menafsir dengan benar. Kalau tidak nanti bingung, ya. Tidak usah heran nubuatan itu bisa dua kali penggenapan. Tapi dua-duanya sesuai fakta. Jangan mengada-ada ya. Oke, kita berikutnya. Ya. Nah, dalam Matius 1 ayat 23, di situ Matius mengutip kitab Yesaya, tetapi dengan konteks yang baru. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Nah, Matius menggunakan kata partenos, yang berarti pasti perawan artinya. Tidak mungkin perempuan muda, partenos. Sedangkan Yesaya dahulu menggunakan kata almah bahasa Ibrani-nya. Nah, almah itu bisa berarti perempuan muda, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Secara umum itu, almah itu. Ya, itu konteksnya Yesaya. Nah, Matius memperruncing konteksnya lebih tepat. Partenos, seorang perawan yang melahirkan itu. Nah, jadi jelas perawan di ayat ini menunjuk kepada Maria. Matius 1 ayat 18. Coba kita baca ya. Matius pasal 1 ayat 18.
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Maria mengandung itu perawan, saudara. Karena Roh Kudus, ya, itu artinya. Nah, jadi seorang anak laki-laki yang dimaksud di sini adalah menunjuk kepada Yesus. Tidak bisa yang lain. Namakan ia Yesus. Yeshua dalam bahasa Ibrani-nya. Yeshua artinya YHWH menyelamatkan. YHWH dia yang menyelamatkan. Itu artinya. Nah, jadi menunjuk kepada sang bapak yang mengutus anaknya. Begitu ya, jelas ya. Saya rasa itu jelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, di samping nubuatan itu, banyak sekali nubuatan lain yang ditulis oleh Yesaya tentang Mesias. Contohnya beberapanya ini, saudara. Yesaya 9 ayat 2, coba kita baca ya. Langsung saja Yesaya pasal 9 ayat 1-2. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kan ceritanya Israel hancur nanti. Di utara oleh Asyur, di selatan oleh Babel. Ya, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, daerah Galilea itu maksudnya, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 2-nya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya, terang telah bersinar. Yang pertama, nubuatan ini adalah akan ada waktunya di masa depan. Galilea akan dipenuhi dengan kemuliaan. Orang yang berjalan dalam gelap akan melihat terang yang besar. Itulah Yesaya 9 ayat 1-2. Kemudian Yesaya 9 ayat 6-7. Nah, ini terkenal juga nih. Ini yang tadi itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 7, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ini jelas loh. Ini menunjuk kepada Yeshua, Sang Juru Selamat, Hamasyah. Yesaya 35 ayat 4-6. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Wah, ini luar biasa ini. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ini kita tahu terjadinya di zamannya Tuhan Yesus. Yang buta dicelikkan, yang lumpuh berjalan, dan seterusnya ya. Nah, satu lagi deh, nubuatan yang sangat luar biasa ini. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan Allah telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat ini ditulis oleh Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ya, ini nubuatan.
Ya. Nah, di kemudian hari, 700 tahun kemudian, Tuhan Yesus membaca ayat ini di kampung halamannya, yaitu di Nazaret. Ya, di Nazaret. Bapak Ibu kalau ke Israel, kita mampir ke area yang diduga Yesus membacanya di sana. Dan mengatakan demikian. Itu Lukas 4 ayat 21. Coba kita baca dari Lukas ya, Lukas 4 ayat 21. Lalu ia mulai mengajar mereka. Sebelumnya begini, Yesus masuk ke sinagoga yang membuka gulungan kitab Yesaya, Yesaya 61 tadi, pasalnya, ayat 1. Lalu Tuhan Yesus membaca ayat itu, Yesaya 61 ayat 1. Kemudian di Lukas 4 ayat 21, Tuhan Yesus mulai mengajar demikian katanya. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Banyak orang mendengar kitab Yesaya dibaca oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan berkata, hari ini jika kamu mendengarnya, nas itu digenapi. Apa artinya? Artinya Yesus mengaku bahwa ia menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Itu maksudnya Yesus. Ya, Roh Yahweh ada padaku. Itu. Makanya orang-orang marah karena Yesus mengaku penggenapan dari Yesaya itu. Nah, itu yang membuat orang-orang marah lalu ingin mendorong Tuhan Yesus dari suatu tebing, Mount of Resepi. Itu kita ke Israel kemarin mampir ke bukit itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi yang dinubuatkan oleh Yesaya ini Mesias yang berbeda dibanding dengan apa? Bayangan orang banyak. Seolah-olah Allah itu membuat kejutan mengirim Mesias yang diutus itu tidak seperti yang diharapkan umatnya. Israel mengharapkan seorang raja pejuang. Mesias itu seperti raja pejuang, seperti Raja Daud, bahkan lebih hebat dari Raja Daud. Begitu yang dibayangkan orang Yahudi ketika itu. Yaitu seorang pemimpin yang akan membebaskan Israel dari penjajah. Kan hari itu dijajah oleh Roma, ya kan? Jadi, dan memulihkan kerajaan Israel, bahkan menciptakan surga di bumi ini. Itu harapan orang Yahudi tentang Mesias. Makanya Yesus ditolak, karena Yesus berbeda. Mesias kok begini, kata mereka. Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama. Seorang anak kecil akan menggiringnya. Dan seterusnya. Mereka berharap Mesias akan mengubah bumi menjadi surga. Dan Mesias sebagai rajanya, sebagai pejuangnya, yang membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Yang memulihkan kerajaan Israel di bumi. Minimal seperti zamannya Raja Daud atau Salomo. Kan begitu. Tapi ternyata Yesus bukan Mesias seperti itu pada waktu kelahirannya di bumi. Ia bahkan dieksekusi oleh para rabi dan akhirnya mati di kayu salib. Semua orang menginginkan kematiannya. Banyak orang. Waduh, itulah sebabnya Yesus ditolak oleh bangsanya zaman itu. Karena Mesias yang dibayangkan tidak seperti Yesus. Ya, Mesias yang datang itu seperti yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya 53, yaitu Mesias yang menderita, yang datang sebagai hamba. Dari ayat 3 nih. Mesias itu ia akan dihina dan dihindari orang. Ia akan sengsara, ia akan menderita kesakitan, ya, dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia
dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Waduh, Mesias yang digambarkan, diharap-harapkan datang oleh orang Yahudi ini, seorang raja, pejuang hebat dan sebagainya. Tapi dinubuatkan oleh Yesaya, Mesias itu nanti dihina, menderita, sengsara, kesakitan, sehingga orang menutup mukanya, nggak masuk hitungan. Itu, saudara. Waduh. Tetapi, ayat 4-nya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dia kena kutuk maksudnya. Dipukul dan ditindas Allah. Kita tahu orang yang matinya di kayu salib itu penjahat besar, kena kutuk. Karena menurut hukum Taurat, orang yang tergantung matinya di kayu itu adalah orang yang terkutuk. Ya, ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi sebenarnya kita semua yang salah, tapi ia yang menanggungnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bayangkan, saudara. Konteks ayat ini, oleh bilurnya kita menjadi sembuh itu adalah sembuh dari dosa, sembuh dari kesesatan, sembuh dari maut, sehingga mendatangkan keselamatan. Bilur-bilurnya mendatangkan keselamatan, bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah konteksnya. Jangan dirubah-rubah. Hari ini seringkali orang merubah, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari kanker, sembuh dari tidak punya jodoh, sembuh dari miskin. Ngarang-ngarang semua itu. Ya, kalau baca Alkitab itu harus yang benar. Ya, Mesias datang jauh-jauh mempersembahkan hidupnya, rela mati supaya kita selamat, bukan supaya sembuh dari kanker, sembuh dari ini itu, enteng jodoh, kaya raya. Bukan, jangan dirubah-rubah. Ya, oke. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Domba sesat, makanya sembuh dari kesesatan. Nanti di perjanjian baru, dikutip juga ayat ini. Dengan konteks yang benar juga. Seringkali orang memelesetkan ayat-ayat Alkitab. Tidak takut Tuhan. Ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Tidak mengeluh dan sebagainya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ia memikul kutuk kita, saudara. Ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Kita tahu Tuhan Yesus disalib, di samping-sampingnya adalah penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada di dalam mulutnya. Coba, saudara. Ia tidak bersalah karena kita yang menanggung dosa kita. Inilah yang dimaksud dengan yang digenapi, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Awal mulanya adalah Kejadian 3 ayat 15. Bapak Ibu kalau mengikuti online Bible Study dari Kitab Kejadian, maka akan ingat ini. Proto-Evangelion atau Proto-Evangelium. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, keturunan perempuan itu. Kita tahu itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya juga, yaitu Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Oke. Inilah yang disampaikan kepada Abraham. Tuhan membuat perjanjian, Tuhan Allah.
membuat perjanjian kepada Abraham, yaitu janjinya banyak nih, saudara. Kita skip aja ya ke janji yang ada hubungan saja. Kan ada janji yang pertama memberikan Kanaan kepada Abraham dan keturunannya. Janji kedua akan menjadi bangsa yang besar. Janji ketiga Tuhan akan memberkati Abraham. Janji keempat nama Abraham akan masyhur. Kita tahu kan Abraham disebut bapak orang beriman. Kalau mau tahu Allah yang benar, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi masyhur sudah sampai hari ini. Jadi terkenal. Yang kelima, Abraham menjadi berkat. Oke. Pembelaan Tuhan kepada Abraham itu jelas, ya. Nah, ini dia yang paling penting. Yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tadi itu jauh sebelumnya Tuhan Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 3 itu. Berkat ini adalah penggenapan kejadian 3:15 tadi, yaitu keselamatan bagi umat manusia, bukan berkat jasmani, bukan, ya. Maka Mesias lahir dari orang Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Tuhan Yesus yang berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi begitu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kabar baik itu disampaikan dalam banyak banyak ayat, ya. Contohnya Matius 1 ayat 23. Coba kita baca. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yeshua artinya YHWH, dia yang menyelamatkan. Turun ke bumi menyertai kita. Jelas ya? Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ini hanya sebagian ayat yang melengkapi. Padahal banyak sekali nubuatan tentang Mesias di kitab Yesaya maupun di perjanjian baru penggenapannya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, Rabu depan kita akan membahas kitab Yesaya yang menubuatkan tentang kiamat atau akhir daripada dunia ini. Ya, jadi kita membahas kitab Yesaya ini sangat menarik. Ada banyak nubuatan tentang Mesias di kitab Yesaya. Ingat, nubuatan bisa berlaku ganda kadang-kadang, yaitu di zamannya Nabi yang bernubuat dan masa depan yang jauh ke depan. Nah, saya mau ingatkan, yang tahu masa depan hanyalah Tuhan Allah. Itulah sebabnya di Alkitab ada nubuatan, yaitu tanda bahwa Alkitab ini inspirasi dari surga, Roh Kudus, Roh Allah. Kalau kitab tidak diinspirasikan dari surga, tidak akan ada nubuatannya. Sebab setan tidak bisa membuat nubuatan. Ini salah satu bukti lagi bahwa Alkitab kita asli dari surga. Ya, demikianlah penggenapannya dari kitab Kejadian sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya lebih jelas ciri-cirinya Mesias itu, dan kemudian digenapi di Perjanjian Baru. Amin. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sebentar saya buka dulu linknya. Oke, baik. Kalau ada yang bertanya, silakan raise hand. Bu Mariana, silakan Bu. Ya Pak, selamat malam Pak. Selamat malam. Pak, saya mau tanya ya, kenapa ya orang Israel itu tidak sanggup melihat Mesias itu di dalam diri Tuhan Yesus itu? Apa ada alasan lain selain bahwa Yesus itu tidak sesuai dengan kriteria atau standar mereka, Pak?
Apa karena waktu itu belum ada Roh Kudus atau apa gitu, Pak? Oke, baik. Satu-satunya alasan yang paling kuat adalah tidak sesuai harapan, Bu. Ciri-ciri Mesias itu tidak begitu, kata dia. Ciri-ciri Mesias itu luar biasa memulihkan kerajaan Israel. Oh, Bahkan, bahkan para rasul sendiri, ketika Yesus sudah bangkit, terus mau naik ke surga, pertanyaannya apa? Tuhan, kapan kau pulihkan kerajaan Israel? Gitu nanyanya. Padahal Yesus sudah mau naik ke surga. Para rasul aja begitu. Artinya semua orang pikirannya begitu. Mesias itu memulihkan kerajaan Israel. Gitu. jadi yang mereka pikir tuh yang fisik ya, Pak ya? Fisik. Nah, bukan Sebab, roh. bukan. Sebab berkat-berkat Israel itu kan fisik. Oh ya, jadi masih terbawa ya, Pak ya? Ya, Nah, betul. dari dulu kan di perjanjian lama kan berkatnya selalu ngomongin tentang fisik. Jadi di Ya, perjanjian baru mereka kembali lagi berharap bahwa itu secara fisik juga gitu. betul. Bahkan mereka berharap Mesias akan menjadikan bumi ini surga. Tadi Oh, itu kan ada ayat tuh yang serigala dengan ya ya. bisa akur. Nah, itu jadi surga. Bayangannya Oh, begitu. Lah kok ini Mesias jadi anak tukang kayu, kok malah mati? Nah, hmm. gitu. Ya ya ya. Ya, Paham, Pak. Ya, oke. makasih ya, Pak. Pak, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Berikutnya Pak Payaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Eh, Sebetulnya kita juga bingung Pak ya. Artinya orang Israel ini atau Yahudi ini di satu pihak buku ataupun Alkitabnya adalah Perjanjian Lama. Ya, Asumsi kita sepenuhnya dipercaya oleh mereka ya, acuannya. ya, Kemudian di lain pihak setelah nubuatan-nubuatan yang di Perjanjian Lama itu terwujud di dalam Perjanjian Baru, mereka tidak percaya. Jadi yang saya pikir, apakah misalnya cara menafsir Alkitab Perjanjian Lama ini ada kekeliruan misalnya seperti kita misalnya kan Bapak katakan harus kita pakai hermeneutika. ya, Nah, enggak nanti kacau balau memang, apalagi ayat ya. ya. Nah, jadi apakah orang Yahudi ini ataupun ahli-ahli kitab di Perjanjian Lama ini tidak ada suatu buku penolong ataupun yang bisa menafsir Perjanjian Lama ini? Apakah dulu sudah ada di hermeneutika atau itu setelah buku di Perjanjian Baru? Nggak tahu juga saya Pak. Yang Oke, baik, pertama, baik. yang kedua sekaligus Pak ya, sekaligus Ya, pendekatan ya, ya. itu Jadi, oke, Kejadian 3 ayat 15 tadi Pak kan. Nah, jadi itu kalau saya pikir-pikirkan kalau tadi saya udah fokus Mesias jelas yang ditunggu-tunggu mereka. Tapi kalau misalnya kejadian 3 ayat 15 kan masih agak-agak tidak terang lah gitu kepada betul, Mesias. betul. Nah, bagaimana mereka menafsirkan ini sebetulnya pada saat ini sampai sekarang ini? Padahal sebetulnya sudah begitu canggih teknologi kemajuan tuh sampai saat ini. Padahal mereka orang-orang brilian Pak ya. Ya, Kalau kita masalah teknologi segala macam. Makasih Pak. oke, baik. Jadi begini, mereka memiliki metode hermeneutik yang benar juga. Harus Oh, sesuai konteks, harus mengerti secara harafiahnya dulu, baru diartikan lambang-lambangnya apa, artinya. Semuanya benar, Pak. Semuanya benar. Metodenya benar. Sama seperti hari ini, metode sudah benar, tapi buktinya orang pengertiannya lain-lain juga tuh, Pak, hari ini. Nah, jadi yang pertama adalah mereka menolak Yesus sebagai Mesias karena tidak sesuai harapan. Yang kedua, mereka menolak perjanjian baru. Perjanjian baru dianggap bukan kitab suci. Yang ketiga, dianggap di perjanjian baru ini hermeneutiknya salah. oh, Salah satunya begini, yang tadi itu. Menurut mereka itu anaknya Raja Ahaz atau anaknya Nabi Yesaya. Kalau menurut konteksnya itu. Nah, kalau lah kok Matius cerita tentang kelahiran Yesus? Salah, gitu. Padahal yang namanya nubuatan itu, ayat perjanjian lama itu bisa dipakai untuk menjelaskan fakta yang ada. Nubuatan kan tergenapi di fakta. iya. Faktanya demikian, gitu. Nah, orang Yahudi mikirnya nggak begitu. Dia nggak percaya fakta yang dinubuatkan digenapi dalam Yesus, nggak percaya.
Makanya hermeneutik dianggap salah. Itu bukan perawan, itu perempuan muda gitu. Nah, Matius sengaja mengubah katanya almah, almah menjadi nggak bisa diartikan lain, mesti perawan. Gitu. Parthenos, kan gitu. Nah, jadi ini terjadi perbedaan pendapat dan harapan. Mereka nggak membayangkan Mesias itu seperti Yesus, makanya ditolak, Pak. Makanya ketika Yesus hidup, dimusuhi malah, Pak. Karena Tuhan Yesus dianggap sebagai menghujat Allah. Kan Yesus mengaku, akulah dia, Mesias, yang diutus oleh Bapa, yang diutus oleh Elohim. Akulah dia yang dimaksud oleh Taurat, kitab Taurat. Akulah anak dari yang terpuji. Gitu. Udah dihukum, salib, dianggap menghujat Allah. Begitu, Pak. Nah, tadi Pak kejadian 3 ayat 15 tadi bagaimana mereka menafsirkan itu Pak ya? Oh, oke. Kejadian 3 ayat 15, mereka menafsirkan akan ada pribadi yang meremukkan kepala si ular itu. Ya Mesias itu, Pak. Sama. Cuma Mesiasnya bukan Yesus, masih ditunggu. Oh, ya, 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 ya. Gitu loh. Tetap Mesias Pak ya? Tetap Mesias. Cuma bukan seperti ini Mesias gitu, Pak. Ya, ya, ya. 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 Makasih Pak. Selamat malam Ya. Pak. Berkati, Pak. Berikutnya Pak Samuel, silakan, Pak. Shalom Pak Wegno. Halo. Pak, kebetulan tadi saya melihat di YouTube ada khotbah dari pendeta terkenal di Amerika. Kebetulan Ya, berdasarkan Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Nah, ya. dia itu mengatakan bahwa yang paling tepat ini masalah milenial itu Pak. Premilenial milenialism itu paling tepat kata dia karena dia ambil dari Yesaya yang 11 ayat 6 sampai 9, Pak. Jadi penggenapan yang Tuhan Yesus akan lakukan setelah dia datang sebelum milenial itu Tuhan datang di awan-awan, terus ada masa tribulasi katanya, setelah itu ada masa 1.000 tahun. Nah, dia pembenarannya masa 1.000 tahun itu di bumi, dia bilang berdasarkan yang Yesaya 11 ayat 6 sampai 9, Pak. Kira-kira gimana Pak penjelasannya Pak ya? Itu udah pasti salah itu, Pak. Ini kan nubuatan ini tentang eh, keadaan di bumi yang diharapkan menjadi surga. Kita kan nggak bisa mengambil kesimpulan hanya berdasarkan beberapa ayat. Harus seluruh Alkitab, kan? Di Alkitab dikatakan nanti akan ada langit yang baru, bumi yang baru. Oh, itu jelas. Nggak ada kerajaan 1.000 tahun di bumi. Kerajaan 1.000 tahun di bumi itu ya sekarang ini, Pak. Itu simbolik. Coba bayangkan, Tuhan Yesus datang ke bumi, terus pakai mahkota jadi raja di Yerusalem. Apa maksudnya? Terus kita bisa ketemu Tuhan? Nggak bisa, Pak. Ditolak pasti sama orang Israel. Di monopoli. Oh, dia punya Mesias. Emang begitu? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Ya dia ambil banyak ayat selain dari saya juga banyak ayat Pak. Dia kenapa berani berbicara seperti itu atas dasar apa Pak ya? Kira-kira Apa? Pak. Apanya? Khotbahnya Ya, dia dia salah berdasarkan tafsir, Pak. Dia salah oh, tafsir. Nanti kalau misalnya ketemu saya ya, ya gampang aja. Mau tahu benar salah itu gampang, Pak. Diurutin aja. Ketika manusia mati, kemana rohnya? Kemana rohnya? Jawab dulu. Firdaus Pak. Nah, orang itu jawabnya kemana? Nanti ada orang yang jawabnya gini, Pak, langsung ke surga atau ke neraka? Nah, udah pasti salah. Kan gitu. Nanti kita tahu, Pak, ada yang salah di penjelasannya itu. Gak utuh. Kalau kebenaran pasti utuh, Pak. Nanti kalau dia menjelaskan ya, saya kasih satu ayat, dia nggak bisa jawab. Iya, ini kok nggak cocok ya gitu. Nah, semua ayat harus cocok. Barulah itu tafsir yang benar. Gitu, Pak. Itu masa tribulasi itu sudah terjadi. Salah dia tafsirnya. Banyak orang itu salah karena mikirnya begini. Tak tribulasi nanti itu. Antikris nanti itu. Semuanya dibuang nanti ya. Sampai kapan nanti terus. Padahal Tuhan Yesus bisa datang malam ini kan. Nggak cocok kan omongannya. Coba tanya dia.
Bisa nggak Tuhan Yesus datang nanti malam? Kalau memang tribulasi masih nanti, ya nggak bisa nanti malam dong. Pasti nanti dia bilang, bisa dong setiap saat loh. Salah, nggak konsisten. Kan tribulasi belum terjadi sama antikris. Menurut dia ya. Ya, menurut dia Tuhan Yesus datang dulu di awan-awan baru tribulasi, Pak. Itu Loh, menurut dia. kembali lagi. Ya, Nggak menurut apa. dia nih, Pak. Ya, makanya nggak Oke, cocok jadinya. lupakan. Ya, ya, makasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Hmm, berikutnya siapa ya? Pak Kris ya? Ya, Ya, Pak Kris, silakan. malam, malam, Mbak. Malam. Eh, ini saya kalau perdebatan tentang itu yang tadi Premilenialisme, bukan amilenialisme. Oh, bukan bukan. yang Parthenos Oh, terus Almah. Almah Betullah itu, Mbak. Ya, ya, Itu kan sebetulnya ada yang ngajar gini, salah satunya juga Bu Rita Wahyu itu. ya. Eh, Kalau menjelaskan pilihan kata yang dipakai Yesaya, kenapa dia pakai Almah bukan Betullah, itu ngambilnya di Yesaya 54 ayat 4 sampai 5, Pak. Ya. Yang eh, ini saya coba bacakan ya. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu. Nah, keremajaanmu ini ditulis alumayih. Almah. Almah itu bentuk prime-nya. Dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu, ini suami untuk alumayih, ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Ya. Yang menjadi penebusmu, ini aib kejandaan ini Pak. Seperti Rut dan Boas itu. Ya. Jadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi dengan dalil ini menjelaskan bahwa pilihan kata yang diambil Yesaya untuk menjelaskan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu paling pas mungkin anak dara. Soalnya katanya kalau Betullah itu mau usianya berapapun asal pokoknya belum menikah itu Betullah. Tapi kalau ini bicara anak dara yang belum bersuami itu Yesaya memilih pakai kata Almah karena di Yesaya 54 ayat 4 sampai 5 dia juga pakai itu alumayih itu, Pak. Ya. Menurut Pak Wiknyo kira-kira. Soalnya gini, Pak, kalau yang debat Matius tadi mengenai Parthenos itu orang luar gereja, misalkan orang Yudaisme masuk akal. Tapi kalau yang debat di dalam gereja sendiri, saya terus terang agak bingung kok. Tahu maksud saya, Pak ya? Tahu. Ya. Ini ibaratnya kitabnya sendiri, tapi yang Pak Eras bilang, ya kamu jangan kasih batu ke orang toh buat ngelemparin kita sendiri, itu kan Pak Eras bilang gitu, Pak. Iya. Menurut Ya. Pak Witnya penjelasan ini masuk akal enggak? Kalau mengacu pakai Yesaya 54 ayat 4 sampai 5 itu, Pak. Bisa-bisa saja, tetapi kalau saya lebih memilih lihat konteks, Pak. Iya. Sebab kalau cuma studi kata, bisa salah, Pak, ternyata. Kasus-kasus di mana nggak bisa begitu metodenya, gitu. Kebetulan dalam hal ini masih oke. Di kasus lain nggak bisa, Pak. Lihat konteksnya, meskipun katanya tetap sama. Nah, konteks yang Maria, kalau ada orang yang ngotot, Parthenos juga bisa, sudah nikah, janda, dan sebagainya. Terserah kalau cuma studi kata. Tapi faktanya ditulis bahwa Maria belum berhubungan sebagai suami istri. Belum hidup sebagai suami istri. Betul. Itu artinya masih perawan, gitu. Ya, maksud saya kan kalau ini yang debat antar orang Kristen sendiri itu enggak masuk akalnya. Kan harusnya kita nerima kalau misalnya nubuatannya dari kitab Yesaya tadi, terus di Matius dan di Lukas dijelaskan seperti itu, oh ya sudah berarti ini bayangannya yang ini wujud aslinya kan harusnya kan terima seperti itu loh Pak. Ya. Tapi kalau di intern gereja sendiri ada perdebatan kayak gitu saya yang terus terang agak bingung gitu Pak. Jangan bingung Pak,
Di dunia ini banyak orang aneh. Nah, ngapain kita mikirin orang aneh? Yang Itu susah itu saja. kita bikin gampang. Ini yang gampang malah dibikin susah, Pak. Nah, itu yang Pak Eras bilang, kamu kok malah nyari batu buat ngelemparin kita Iya, sendiri itu kenapa gitu. kamu di pihak siapa? Iya, gitu, Pak. Gitu. Nah, Itu. kita itu cuma Ya, mau tahu kebenaran aja, nggak usah mengada-ada. Ada orang itu hobinya cuma debat, Pak, bukan kebenaran. Yang penting rame. ya, ya kadang-kadang kan itu Pak, apa yang namanya yang ahli-ahli debat Alkitab itu apa Pak namanya Pak? Apologet. Nah, kadang-kadang kalau sudah kebablasan ketinggian ilmunya di apologet itu terlalu hobi di debatnya itu Pak, saya yang kadang-kadang Nah, takut sama orang-orang itu Pak. ya, saya sebenarnya suka apologetik, Pak. Cuman Iya, saya lihat para apologet ini nggak bisa diajak debat atau diskusi. Metodenya aja salah. Metodenya iya, aja salah, Pak. Kalau iya, dia iya. tahu tujuh natur kebenaran, bisa saja debat. Dia nggak setuju pasti, ya udah percuma ngomong. Ngomong apa Kad- aja pakai premis, sudah nggak pakai urutan-urutan metodologi yang benar, ya nggak bisa kalau gitu. Kadang-kadang itu bukan kadang-kadang itu bukan melihat seobjektif mungkin, tapi mempertahankan argumen dia gitu Pak. Nah, yang penting aku Masalahnya itu. menang. Wah, lah, Betul, itu buat betul. apa? Apologet sejati nggak gitu loh, Pak. Apologet Ya, sejati itu mencari kebenaran. Kalau aku salah, ya. oh ya kamu benar. Itu, Carinya harusnya kan objektifnya bukan betul, menang atau kalahnya, Pak. betul. Menang kalah nggak penting, Pak. Siapa sih kita? Iya, Pak. Yang penting benernya yang mana? Oh, aku ikut yang bener kan gitu, yang benar. Iya. Dan Itu, kebenaran kan kita makin tahun makin tambah umur, kebenaran tahun lalu belum tentu masih relevan, Pak. betul, betul. Makanya kita Iya, nggak boleh kaku juga. Selalu belajar lagi, iya. evaluasi diri lagi, terus gitu. Iya, Pak. Itu Ya, saja, Pak. Terima oke. kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati, Pak. Pak Konstanara, kemana ini? Sudah lama tidak tidak saya lihat. Ya Pak, di unmute. Ya, selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Sorry Pak Wigno, saya baru kembali ini malam. Tapi selama ini ikuti ya. Tidak rutin tetapi ikut Pak Wigno. Ya, ikut di Masih YouTube channel. ketinggalan yang lain. Ya, Ya, ayo kalau yang lain ikuti Pak Wigno. oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Wigno. Saya agak ketinggalan di Yesaya ini Pak, tapi saya akan ikuti nantinya Ya, di YouTube. oke. Cuma saya mau bertanya, kalau yang pertama-pertama tadi mempersoalkan kenapa orang Israel menolak begitu Hmm, Tuhan Yesus. Nah, kalau saya lagi mempersoalkan kita sekarang, Pak, hmm, apa? yang kalau kita cerna itu mirip-mirip orang Yudaisme yang lebih suka yang kelihatannya begitu. Misalnya Contoh, bagaimana Pak? misalnya dia saya berapa tadi yang dia dihina, dia Oh dipukul, ya, dia disalib karena pemberontakan kita. ya, Oleh bilu-bilunya kita disembuh. ya, Pemikirannya kan seperti Pak Victor tadi bilang, sembuhnya dari kanker, sembuhnya dari tidak punya uang, dan lain sebagainya. ya, Bukan pada konteks yang sebenarnya bahwa kita manusia sesat begitu. ya, ya, Sehingga itu yang disembuhkan. ya, Sehingga ketika kita juga berbicara, enggak, bukan itu yang diutamakan. Sehingga kalau semacam ini kan banyak yang apa namanya Pak Wignya di media sosial. Saya juga malas dengar. ya. Lebih baik saya belajar daripada saya berdebat. Betul. Jangan buang waktu Pak. Ya, yang diberitakan kebenaran malahan tidak diterima, malahan dibilang sesat, di apa-apailah semua begitu. Ya, Jadi saya belajar diam, ya, namun saya belajar kebenaran. ya. Nah, yang Mantap saya Pak. tanya, pertanyaannya saya, kenapa sih Pak kita di perjanjian baru, umat perjanjian baru yang dikatakan sudah lengkap semuanya, menambah Roh Kudus sudah ada dalam diri kita lagi katanya. Toh kenapa kita tidak bisa menangkap itu kebenaran yang sesungguhnya?
sesuai konteks Tuhan Yesus datang ke dunia, Pak. Oke, Yang menyembuhkan dari kesesatannya kita, baik. menyembuhkan dari ketidakketepatannya kita. Kenapa enggak apa yang menjadi penghalang bagi kita begitu di umat Oke, perjanjian baik, baru, sehingga masih ada ini perdebatan begininya. baik, baik. Ini sebenarnya terjadi juga di zamannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata begini, mengapa engkau tidak mengerti bahasaku? Mengapa engkau tidak menangkap firmanku? Gitu. Padahal bicaranya jelas. Karena satu, manusia punya motif, modus yang berbeda. Sehingga ayat Alkitab bilang apa? Belok akhirnya. Contohnya Yohanes 10 ayat 10. Aku datang memberi hidup untuk berkelimpahan. Yes, kaya raya gitu, Pak. Karena pengennya kaya raya, bukan melihat apa maksudnya, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak belajar. Tidak mau baca Alkitab. Kata si ini, kata si itu. Yang ketiga, cuma berdasarkan buku, nggak mau baca sendiri. Terus nggak mau belajar, nggak mau dengar orang, maunya cuma menyerang. Ya kalau begini terus sampai mati ya nggak berubah orang, nggak ngerti-ngerti terus kebenaran. Ya, Saya betul, Pak. bicara mengajar pelan-pelan kebenaran, diserang habis. Ya kalau begitu caranya ya nggak ada orang bisa belajar. Kan mestinya Ya, bisa diskusi ya. Kalau salah, mana salahnya. Kan gitu, bukan nyerang orangnya. Nah, ya, banyak Pak. orang itu tidak bisa belajar karena sukanya itu nyerang orangnya, bukan isinya apa yang dibahas kan gitu harusnya ya. Iya, betul, Pak Wigno. Karena Nah, saya lihat juga di YouTube-nya Pak Wigno, komentarnya, aduh, bagaimana ya? Maksudnya, kenapa kita terlalu cepat komen tanpa mencerna, mendengar, mempelajari? Saya ya, pribadi juga Pak Wigno, kadang-kadang bukan saya menolak, kadang-kadang tidak mengerti. hmm, Betulkah ini yang dibilang Pak Wigno? Makanya saya belajar juga ya, Alkitabnya, saya urut lagi nah, dari awal, saya melihat konteksnya. Oh, baru ini maksudnya toh. Bukan saya mau, salah Pak Wigno, saya tidak mau dengar atau siapa. hmm, Tidak begitu mestinya kita ya, Pak ya, Wigno. mestinya diperiksa Harus ulang, ya kan? ya diperiksa ulang. Jangan tidak sesuai selera kita langsung, oh sesat ini apa ini dan lain sebagainya. Kita itu jangan mendasarkan kebenaran pada selera kita. Iya Pak. Berdasarkan Kadang-kadang apa yang Alkitab katakan aja gitu. ya betul. Ya, mantap Pak. Semangat ya. Nah, siap Pak Wigno. Terima kasih untuk Ya, Tuhan berkati. pelajaran selama ini. Ya, Tuhan Saya tidak berkati. sekolah Pak, tapi mengerti apa yang dimaksud Pak Wigno. Artinya rendah hati begitu untuk menerima, untuk belajar. Karena kebenaran tidak mungkin salah. Firman Justru Tuhan ya, maksudnya. Pak Korsan, justru orang yang tidak punya premis belajar kebenaran jadi cerdas malah. Iya, jadi gampang mengerti. Nanti Pak Konsanara kalau ketemu orang lain ya meskipun pendeta atau apa, nanti bingung kok nggak ngerti dia gitu. Iya, Nah itu dia. ya. Nanti lihat saja gitu. Tidak tergantung, nggak harus sekolah tinggi tapi mengerti itu bisa mengerti gitu. Ya, Iya Pak. semangat terus ya. Ya, Siap Pak Wigno. Terima oke, kasih. memberkati. Ya, baik. Ini ERB ini siapa ya? Ada yang angkat tangan ERB. Oh, Malam Pak Wiknya. malam. Oh, Pak Erik. Ya ah Pak. iya, kok ERB nama itu ya? Ya, Oke, Erik nggak apa-apa. Bangun Pak. Silakan. Yuk. Pak, saya ada lama sebenarnya saya berpikir gitu Pak ya. Kan orang Israel itu kan menolak Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya. Mereka menganggap Tuhan Yesus itu bukan seperti kriteria yang mereka mau kan. Yang mereka mau kan kayak seperti raja, panglima, apa segala macam kan gitu Pak. Ya, benar. Artinya mujizat yang dilakukan itu diharapkan bisa untuk membebaskan mereka dari orang Romawi kan. Betul. Seperti itu. Ternyata tidak seperti itu. Nah sekarang Pak, saya mau tanya, sampai sekarang kan mereka masih nggak mengharapkan Mesias. Nah, kedua, kalaupun mereka masih mengharapkan Mesias, dengan keadaan kondisi negara Israel yang sudah bukan kerajaan lagi, menjadi satu negara republik,
dan sudah tidak ada yang menjajah lagi, bahkan menjadi negara yang sangat disegani, apakah mereka masih menantikan Mesias itu, Pak? Kalau mereka menantikan sebagai apa, Pak? Baik. Ini Apa yang mau pertanyaan dibebaskan lagi, Pak? Mereka nggak bagus. dijajah, bahkan menjadi negara yang boleh dikatakan disegani, Pak ya. Nggak ada yang mau musuhin dia gitu, mau yang berteman sama dia gitu kan. Ya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi apakah mereka masih menantikan Mesias? Kalaupun menantikan seperti Mesias, seperti apa yang mereka ini kan? Ya, baik. Baik. Seperti itu. Ini Terima kasih, Pak. ya, yang perlu diketahui adalah Israel itu tidak seluruh masyarakatnya religius. Ada yang sekuler juga, ada yang sangat ortodoks, ada yang moderat, lain-lain. Jadi kalau yang kita bicara yang sangat ekstrim, mereka sedang menantikan Mesias. Untuk apa? Untuk membangun kembali Bait Allah ketiga dan mendirikan kerajaan di bumi dalam pimpinan Sang Mesias. Itu pasti. Karena kalau yang kelompok agak ekstrim ini, mereka berharap Mesias datang lalu menyucikan Bait Allah dan membangun kembali Bait Allah. Nah, lanjutannya ya pasti bentuk pemerintahan di bumi, sudah pasti itu. Tapi sebagian besar kan sudah sekuler juga. Jadi yang sekuler tidak mengharapkan itu. Gitu. Begitu Pak Erik. Baik, Pak. Berarti konsepnya udah terbagi, Pak ya. Udah samar begitu, Pak ya. Bukan samar. Menurut Bapak, Kalau yang sekuler kan tidak religius. Dari Kalau tidak Bapak kan religius, sering ke Israel tuh, Pak. ya. Kira-kira pandangan mereka apa Bapak pernah tanya gitu di orang-orang Judea, orang-orang Yahudi di sana gitu. Ya, saya tanya antara lain tentang Bait Allah. Nah, di situ dikisahkan bahwa mereka menantikan Mesias datang sehingga Bait Allah ketiga bisa dibangun. Sehingga Taurat bisa dipulihkan lagi. Kan Taurat sementara tidak ada korban bakaran, tidak ada tabut perjanjian dan sebagainya. Nanti pulih lagi setelah ada Mesias. Seperti zamannya Raja Daud misalnya, gitu. Seperti itu. Berarti bukan seperti yang nubuatan Yesaya lagi dong, Pak, sebenarnya. Mereka Di mengartikan nubuatan Yesaya itu yang saya pernah baca secara dangkal gitu, Pak ya, kan itu pembebasan, artinya pembebasan dalam kutip mereka udah dibuang. Orang Asyur di utara, orang Asyur selatan, orang Babilonia gitu kan, Mesopotamia. Nah, ini mau apa lagi gitu? Berarti konsepnya udah lain, Pak, udah politik, Pak ya, kalau kayak gitu. Mesias memang tercampur dengan politik, betul. Kan kerajaan Israel mau dipulihkan, nah itu politik tuh sebenarnya. Jadi kita bicara kerajaan, bicara politik memang, pemerintahan, gitu. Baik, Dan Pak. hukumnya Taurat. Baik. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Tuan Kati. Siapa yang belum ya? Bu Farida. Bu Farida, silakan. Ya. Shalom Pak, selamat malam. Halo. Ya, saya izin off cam ya Pak ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Silakan. Ya, Pak ini saya mau bertanya-tanya ya Pak ya tentang standar Mesias bagi orang Israel pada zaman itu Pak. Oke. Kenapa ya Pak? Padahal Yesus itu kan sudah membuat tanda-tanda mujizat ya Pak ya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Nah itu kan tanda-tandanya kan sudah sangat jelas waktu itu Pak. Dan juga Tapi, sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya juga kan ya Pak. ya, Tapi kenapa ditolak ya Pak? karena mereka menganggap itu menghujat Allah justru. Mengaku anak ini, mengaku Mesias, anak dari yang terpuji. Itu dianggap menghujat Allah. Padahal kan sudah sesuai dengan Soal nubuatan mujizat Nabi dan Yesaya. sebagainya, kan dicatat di Alkitab kita bahwa malah didakwa itu kuasa dari Belzebul atau setan. Itu kuasa setan itu, gitu mujizatnya. Gitu. Oh. Didakwa sama mereka. Kan tercatat tuh. Gitu, Bu. Berarti mereka itu bangsa Israel waktu itu belum tercelik juga ya Pak ya. Dia ada apa ya istilahnya tahu nubuatan Nabi Yesaya tapi nggak ngerti ya Pak ya masih ya tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus saat itu. Mereka merasa itu mujizat
dilakukan bisa itu karena itu kuasa Beelzebul, kuasa Oh, setan, dia bilang. Dan berarti bukan karena. mereka marah ketika Tuhan Yesus bahkan menjelaskan siapa dirinya. Setelah membaca kitab Yesaya, dia bilang, ketika kamu mendengar ini di apa? Digenapi. Roh Tuhan ada padaku. Yesus kan bilang begitu. Digenapi. Oh, Nah, mereka marah malahan. Gitu. iya, iya, iya. Iya, iya, paham, paham, Pak. Ya, Ya, oke, oke. Terima oke. kasih, Pak, Ya, penjelasannya, Pak. berarti Ya, Tuhan berkati. yang terakhir Ibu Meme. Oke, silakan. Oke, makasih ya Pak untuk semuanya. Oke, Kebenaran yang Bapak sampaikan malam ini dan juga waktu yang sudah Bapak sediakan sharing untuk kami. Thank you. Saya mau tanya ini Pak tentang Yesaya itu Pak, Yesaya 6. ya. Yesaya mendapatkan panggilan Allah. Apakah Yesaya hadir secara fisik atau ia sedang melihat penglihatan ya Pak ya? Oke, baik. Pertanyaannya bagus nih. Yang namanya penglihatan itu bukan secara fisik. Dia bisa melihat entah itu dalam mimpi, entah itu dalam bentuk yang lain. Dia hanya penglihatan gitu. Nah, penglihatan itu pernah saya jelaskan di masa Perjanjian Lama itu penglihatan itu bisa berupa mimpi, bisa berupa ya dia melihat. Melihatnya bukan lihat di dunia ini, mendapat penglihatan gitu, semacam apa ya? Semacam dia lihat dalam bayangan atau apa gitu. Bisa lihat ya, ditunjukkan gitu. Bukan secara fisik dia pindah ke sana, bukan. Saya ingat gitu juga Pak. Bagaimana? Saya ingat seperti juga itu Pak yang Bapak bilang tadi, bukan seperti fisik kita dipindahkan gitu. Oh iya iya ya, bukan dipindahkan. Bukan. Ya, begitu Bu Meme. Hilang lagi suaranya. Ya maaf Pak. Oke. Kedengaran ya Pak ya? Ya, kedengaran. Ya, oke satu lagi boleh ya Pak ya? Boleh, Ya. silakan. Saya mau tanya lagi, tetap juga di dalam Yesaya 6 ini juga Pak, tapi dia Ya. di ayat 6. Ya. Apakah Yesaya juga menjadi tidak berdosa Pak secara sempurna setelah batu bara diletakkan di mulutnya ya? Oh, mengerti. Iya, Mengerti. terima kasih. Ini maksudnya adalah Yesaya itu orang berdosa, tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Itu maksudnya. Sama seperti kita masih berdosa, tapi dilayakkan untuk menjadi anak Allah. Makanya kita harus belajar terus menyucikan diri sampai kita mati. Itu. Dianggap layak sementara. Gitu. Sebab kalau nggak layak, kita nggak bisa hadap, nggak bisa berdoa sama Tuhan. Dianggap layak dulu. Tapi harus menyucikan diri terus. Menyempurnakan diri. Begitu, Bu Meme. Ya, Pak. Berarti konteksnya di sini ada perubahan bertobat ya Pak ya? Ya dong, bertobat terus. Ya. Ya, Pak. Ini nyambung nih jawabannya. Oke. Ya, makasih ya Pak. Ya, Sehat selalu. berkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu, Saudara, kita sudahi malam ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami semua diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menjadi berkat dan hikmat buat kami semua. Agar ke depan kami benar-benar hidup seturut kehendak Tuhan. Makin percaya, iman kami makin matang, makin dewasa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.